bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Dan juga di Jepun, menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Selamat datang di channel Junot Voice. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video menarik. Di video ini membahas tentang seorang datuk atau para profesor dari Malaysia itu terheran-heran kenapa orang Korea lebih banyak tahu bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia atau Melayu Malaysia. Bahkan di Jepang pun ada gitu. Jadi profesor tersebut atau datuk tersebut tuh terheran-heran. Jadi para profesor di Malaysia itu berpikir atau mencari cara bagaimana agar bahasa Melayu Malaysia itu lebih banyak dikenal atau diakui oleh dunia. Itu sah-sah aja sih. Cuman kalau pendapat saya pribadi itu harus dipikirin dulu tuh gimana caranya agar bahasa itu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri gitu. Oke, kita langsung aja simak ke videonya ya teman-teman. Bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Dan juga di Jepun, menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand. Hello Wanderers, kita kembali lagi kali ini untuk membicarakan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Sejauh ini, banyak profesor Malaysia yang memiliki pandangan berbeda. Beberapa di antaranya memiliki keyakinan yang tinggi, menganggap jumlah penutur bahasa Melayu sangat besar dan bahasa Melayu telah mendunia. Terutama dengan klaim bahwa bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu. Namun sebagian dari mereka juga menyadari dan mengakui bahwa bahasa Indonesia yang sebenarnya telah mendunia. Ayo kita saksikan videonya untuk informasi lebih lanjut. Dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu. Untuk boleh dipakai dalam sidang umum, kemudian dokumen-dokumen kita terjemahkan, dan karena kita sangat pede ya gitu, ketika presentasi, ketika segala review segala macam proposal itu lancar-lancar saja gitu. Saya kira kerajaan barangkali lah, kalau dalam bahasa kasarnya, kerajaan sendiri sekarang ini tidak lagi menghormati bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu telah diperuntukkan, telah didaulatkan oleh perlembagaan dalam perkara 152. Yang jangan lepas dah lepas, ya biar dah lepas, ya biar kita dapat bersama-sama membina satu usaha untuk mempertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Ini semua sudah dilakukan. Dan bagi kami, golongan penulis, golongan ilmuwan, golongan sastrawan, golongan kreatif, aktivis sastra dan sebagainya, saya kira kita ada masalah. Kita memang berpegang kepada peruntukan 152 itu, dan kita juga berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai pengucapan kebangsaan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung pada semua kaum di seluruh negara. Dan kita juga merasakan bahawa dalam hal ini bahasa Melayu juga bukan sahaja sebagai bahasa penghubung, tapi mahkota sebuah negara. Jika bahasa Melayu itu hancur, jika bahasa negara itu hancur, jika bahasa kebangsaan itu hancur, maka hancurlah seluruh struktur negara itu, kerana dengan sendirinya orang lain akan menguasai kita. Kita tidak hilang harga diri, kita hilang jati diri, kita hilang seluruh maruah diri. Lalu ini perlulah kita gerakkan balik sama-sama dengan iltizam yang baru seperti saya sebutkan tadi, seperti yang Muhammad Datuk Mas Mayati sebutkan tadi. Kita perlu bersama-sama gemeling usaha. Dan selanjutnya saya kira seandainya kita boleh tubuhkan selain daripada di bawah Dewan Bahasa atau lain daripada Dewan Bahasa, kerajaan telah tubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah ada Institut Terjemahan Buku Malaysia ITBM. Barangkali kita boleh cari satu kaedah sama di bawah Dewan Bahasa, diwujudkan satu jabatan yang baru, satu jabatan atau satu unit yang baru, iaitu Bahasa Melayu Antarabangsa, untuk kita memudahkan gerakan ya, bagaimana proses pengantarabangsa ini dilakukan dengan dana yang mencukupi, ya, dengan dana yang mencukupi, berperanan berfungsi seperti UC, seperti British Council, seperti Institut Gandhi, atau seperti Gotha Institute, peranan
ataupun France Alliance France dalam bahasa Perancis itu, untuk sama-sama kita menyebarkan bahasa Melayu. Kalau ada jabatan seperti ini atau sebuah institusi yang tersendiri, barangkali dengan dana yang banyak kita boleh memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Di samping itu, seperti yang disinggung oleh Datuk Pengurusi tadi, memang benar, memang ada Institut Pengajian Melayu dan juga Pengajian Indonesia di seluruh dunia. Tetapi sekarang ini akibat daripada tindakan kerajaan lebih mementingkan bahasa Inggeris, meluaskan prasarana bahasa Inggeris dengan sekolah antarabangsanya, dengan universiti swasta, dan mengarahkan universiti awam, Institut Pengajian Tinggi Awam mengajar dalam bahasa Inggeris, menukar bahasa Inggeris, maka peranan kita juga dilihat sepele oleh pihak-pihak di luar negara. Nah, poin barusan adalah kalimat poin ya yang diutarakan oleh Datuk Zainal Abidin Burhan. Jadi emang dari pemerintah atau kerajaan Malaysia tersendiri itu lebih menggunakan bahasa Inggrisnya. Apalagi ketika di ajaran atau di sekolah-sekolah mereka mengajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa ibunda mereka itu emang dianggap sepele. Itu dia kurang lebihnya seperti itu. Tadi Bapak Datuk Zainal yang Abidin yang ngomong. Kalau menurut kalian teman-teman gimana? Lalu kita perlu dapatkan suatu usaha, tindakan yang bersama untuk mewujudkan sebuah jabatan yang khusus, sebuah entiti yang khusus, sebuah agensi yang khusus, sama ada di bawah Dewan Bahasa atau ia bebas tersendiri, supaya agensi ini dapat mainkan peranan fungsi khususnya untuk membangunkan bahasa Melayu sebagai antarabangsa. Satu sisi yang lain juga, kita juga perlu menimbangkan bahawa bagaimana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang disebutkan awal oleh pengurusi tadi. Di Beijing Foreign Studies ada 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu, yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar malah di Darul Ulum, di sekolah-sekolah pondok, untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Berarti selain faktor pengaruh bahasa Indonesia itu menyebar luas, banyak dikenal oleh orang-orang Asia khususnya atau bahkan dunia, itu tidak dipungkiri itu ada peranan daripada selain pahlawan devisa kita ya yang merantau di sana, ada guru-guru ternyata pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Dato tuh, dia bilang bahwasanya ada guru asal Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia di Thailand, di Korea dengan gaji yang kecil. Berarti emang itu mereka juga termasuk pahlawan, berpengaruh, berperan penting dalam kemakmuran bahasa Indonesia itu sendiri, sampai diakui sekarang banyak dikenal juga. Saya sangat berterima kasih kepada guru-guru dan juga pahlawan devisa lah ya. Pasti mereka juga menyebarkan bahasa Indonesia di negara sana gitu. Contoh yang di Jepang kan ada nih yang baru nih, ada konten kreator berasal dari Jawa. Mereka sering membuat konten dengan pakai bahasa Jawa dan Jepang, atau lirik lagu bahasa Jawa diganti dengan lirik Jepang gitu kan. Sampai ada orang Jepang pun menjadi konten kreator menggunakan bahasa Jawa. Bahkan juga ada yang Korea medok tuh, dia bahkan nggak kelihatan kayak orang Korea gitu, dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Ada tuh Bunda Barbie juga sedang belajar bahasa Sunda ya kan. Kurang apa lagi Indonesia, kita harus bersyukur teman-teman ya kan. Tolong tulis kolom komentar jika ada kesalahan dari saya ya, tolong ditegur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat seluruh jajaran masyarakat Indonesia, juga pemerintahnya gitu kan. Kita semakin kuat dengan bahasa pemersatu kita ya, pemersatu bangsa, bukan yang lain ya, pemersatu bangsa itu bahasa Indonesia terutama. Oke, saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.